Saudara-saudari pendengar suara kebenaran Klasis Kota Kupang Timur, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi dalam suara kebenaran saat ini, dengan tema berseru dan berserah di tengah badai kehidupan. Berdasarkan Injil Markus pasal 4, ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, marilah kita sejenak berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Sertailah kami dalam hikmat dan roh Tuhan, untuk memampukan kami dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab saat ini sekali lagi terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Beginilah bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Kebahagiaan akan selalu melingkupi setiap orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam bacaan saat ini akan saya bagikan dua hal pokok untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, siap berlayar dan siap hadapi badai bersama Yesus. Saudaraku, ketika kita berada di atas perahu dan siap untuk berlayar, sebagaimana yang dialami oleh para murid, tentunya mereka harus mempersiapkan diri untuk mengarungi angin dan juga badai. Sebagai para murid, mereka adalah nelayan ulung yang setiap saat berada di Danau Galilea, bekerja untuk mencari rejeki setiap hari. Itu artinya mereka sudah terbiasa menghadapi tenangnya angin dan juga menghadapi gelombang yang datang secara tiba-tiba di danau itu. Namun saat mereka berlayar bersama Yesus untuk bertolak ke seberang danau, ternyata mereka diperhadapkan dengan masalah besar, di mana tiba-tiba mengamuklah angin taufan yang sangat dahsyat, sehingga ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka, sehingga perahu mereka penuh dengan air. Dalam keadaan yang demikian, mereka panik, stres,
bahkan takut yang amat sangat, karena angin dan gelombang yang demikian dapat mengancam keselamatan hidup mereka. Saudaraku, kehidupan manusia diibaratkan seperti sedang berada di atas perahu. Ada saat kita mengalami keteduhan dan ketenangan angin yang membuat perahu kita aman terkendali. Namun ada juga saat di mana kita akan mengalami kepanikan, kecemasan, ketakutan yang amat sangat, karena perahu kehidupan kita dihantam oleh berbagai persoalan dan pergumulan hidup yang berat. Misalnya sekarang ini, kita diperhadapkan dengan gelombang besar, yakni pandemi COVID-19, yang sangat-sangat mengancam keselamatan hidup kita. Di mana-mana banyak orang terpapar akan virus ini. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang mengalami isolasi mandiri, dan ada juga yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi oleh karena kematian akibat pandemi ini. Saudaraku, pandemi ini seperti angin taufan dan gelombang yang menghantam sendi-sendi kehidupan kita dan membuat kita seakan tak berdaya. Namun apapun yang terjadi, kita harus satukan iman, satukan tekad untuk hadapi virus ini secara bersama-sama. Mengapa? Karena kita tidak sendiri. Sama seperti para murid menghadapi angin taufan dan gelombang bersama Yesus, maka kita juga percaya bahwa saat ini juga Tuhan Yesus sedang berada bersama-sama dengan kita, menghadapi pergumulan dan tantangan hidup yang berat akibat pandemi ini. Hal yang kedua, mari berseru dan berserah diri di tengah badai. Saudara-saudari, hal yang menarik yang dilakukan oleh para murid dalam menghadapi badai itu adalah mereka segera datang dan membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan perahu itu. Mereka mengatakan kepada Yesus, "Guru, tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, sama seperti para murid yang membangunkan Yesus untuk menenangkan angin taufan itu, maka kita pun dapat melakukannya untuk meminta pertolongan dari Yesus. Misalnya di tengah ancaman pandemi ini dan juga ancaman pergumulan hidup lainnya, tentu kita harus memanggil dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kita harus terus memanggil Dia agar Dialah yang berkuasa untuk menenangkan badai pandemi ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat adalah waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Artinya kita tentu memohon, tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Sebaliknya kita harus serahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sambil terus percaya bahwa waktu Tuhan, waktu pemulihan, biarlah dikehendaki dan dirancangkan sendiri oleh Tuhan. Lalu apa yang harus kita buat? Tugas kita adalah terus berseru. Tugas kita adalah terus berserah kepada Tuhan. Berseru dan berserah diri adalah tanda penyerahan hidup kita kepadanya. Bahwa kita tidak akan mampu menghadapi badai ini secara sendirian. Kita butuh Tuhan. Kita butuh uluran tangan kasih-Nya. Kita butuh suaranya untuk mengatakan diam dan tenanglah, agar kita bisa pulih dari badai
pandemi ini. Saudara-saudari, saat ini kita dipanggil untuk terus berseru dan berserah. Bukan soal berapa banyak kata yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, tapi tentu yang harus kita buat adalah kesungguhan hati, kepercayaan kita kepadanya yang harus kita berikan kepadanya. Ia inginkan agar kita benar-benar yakin bahwa Dialah yang sanggup untuk menenangkan semuanya. Kita harus hilangkan rasa takut kita yang berlebihan. Sebagaimana yang dikatakan kepada para muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudaraku, Yesus tahu bahwa kita tidak hanya lemah secara jasmani, tapi kita juga lemah secara iman, sebagaimana yang dialami oleh murid-muridnya pada saat itu. Karena itu bagi Yesus, yang Ia inginkan adalah kita pulihkan rasa takut kita. Kita memberanikan diri untuk menghadapi segala ancaman dan badai ini sambil kita tetap percaya. Ia inginkan juga agar kita terus kuat, baik kuat dalam fisik, kuat juga dalam iman, untuk menghadapi badai kehidupan yang silih berganti. Yakinlah bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi goncangan badai ini. Dia akan siap untuk menenangkan semuanya. Dia juga siap untuk memberikan keselamatan di hidup kita. Asalkan kita mau mendekatkan diri kepadanya. Kita mau berbenah iman kita kepadanya. Kita mau menyerahkan keyakinan dan percaya kita kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sambil kita percaya bahwa di segala badai apapun, termasuk pandemi ini, pasti akan berlalu di dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkenan untuk kami dapat membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kami percaya bahwa saat ini Engkau kuatkan kami lewat firman-Mu. Sebagaimana Engkau menenangkan angin badai ketika Engkau berlayar bersama para murid, maka demikian halnya juga Engkau akan menenangkan kami yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup yang berat, terlebih diperhadapkan dengan pandemi virus seperti sekarang ini. Banyak saudara kami yang terpapar, mereka yang diisolasi di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka juga yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi karena kematian akibat COVID ini. Biarlah Tuhan, Engkau datang dan menenangkan semuanya. Biarlah dalam iman dan percaya kami tetap berserah dan berseru kepadamu bahwa badai pandemi ini pasti akan berlalu di dalam tangan dan di dalam kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih, demikianlah suara kebenaran hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita dipulihkan, kita dikuatkan untuk menjalani hari yang penuh dengan berbagai pergumulan hidup. Dan sambil percaya bahwa di dalam tuntunan Roh Tuhan, Ia akan menuntun, menyertai, dan menenangkan kita dalam setiap keberadaan hidup dan pergumulan yang berat sekalipun. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Shalom.